Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Sesepuh dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa terus menjadi ahli syukur atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah labuhkan hati kita, diri kita untuk berada di masjid yang mulia ini dalam rangka sama-sama mendirikan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan mencari ilmu, mengkaji kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Sebelum kita mengkaji kitab Al-Hikam, kita mohon sama Allah agar Allah bukakan hati kita, jernihkan pikiran kita dengan membaca Al-Fatihah untuk Rasul dan guru kita Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Syekh Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an. Siapa yang cinta pada Allah, dia tidak mengutamakan sesuatu mengalahkan Allah. Allah akan diutamakan di atas segala-galanya. Inilah hakikat cinta Allah, cinta ilahi yang biasa disebut dengan mahabbah. Cinta adalah kata yang biasa kita dengar dan mudah diucapkan. Namun sesungguhnya sulit untuk didefinisikan. Kenapa? Karena cinta melibatkan perasaan yang terdalam secara total. Karena itu ketika bicara cinta, lebih-lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan hanya as-somad, tempat bergantung manusia, tapi juga Allah al-wadud, tempat berlabuhnya cinta para pecinta. Para ahli tasawuf yang disebut dengan sufi, mereka mencoba mendefinisikan arti cinta itu dengan ungkapan menurut Imam Al-Qushairi, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Keduanya menyatakan cinta itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa diungkapkan dengan kata, karena hakikat cinta adalah cinta itu sendiri. Bahkan Imam Jalaluddin Ar-Rumi, penggiat cinta, yang kitabnya dinamai Al-Masnawi, ini di barat disukai, konon katanya sampai Madonna pun suka membaca syair-syairnya Imam Jalaluddin Ar-Rumi.
Beliau menyatakan ketika akal mencoba mendefinisikan cinta, maka dia akan masuk ke dalam lumpur seperti keledai. Karena cinta itu tidak bisa diungkapkan kecuali lewat cinta itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Al-Ghazali beliau mengambil kata cinta dengan hub, yang artinya kecenderungan tabiat watak manusia terhadap sesuatu yang disenanginya. Artinya ketika orang senang sesuatu dan ini tabiatnya, wataknya, maka di sana dia akan cinta. Dan cinta yang sesungguhnya sebagaimana diungkap di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia cenderung mencintai orang tuanya, anaknya, keluarganya, harta kekayaannya, tempat tinggalnya. Tapi Allah peringatkan, manakala ini mengalahkan Allah, maka tunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang ini disebut dengan orang fasik. Pertanyaannya, kenapa Allah lebih kita cintai, harus dicintai melebihi segalanya? Imam Al-Ghazali mengungkapkan 5 alasan mengapa Allah harus kita cintai melebihi segalanya. Yang pertama, kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri, kesempurnaan dan keabadian hidupnya, serta kebenciannya kepada kebinasaan, kemusnahan, dan hal-hal yang mengurangi kesempurnaannya. Manusia tidak suka binasa. Manusia cinta kalau dia tidak musnah. Manusia cinta dirinya manakala dirinya ini mengalami keabadian, kesempurnaan dalam hidupnya. Dan semua manusia cinta pada dirinya yang seperti ini. Tidak ada manusia yang membenci terhadap kesempurnaannya, berarti orang itu tidak cinta kepada dirinya sendiri. Ketika manusia cinta terhadap kesempurnaan dirinya sendiri, keabadian, tidak menyukai kemusnahan, kerusakan, maka yang berhak dia cintai adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Allah yang menjadikan dia akan selamat dalam hidupnya, bahkan abadi dalam tanda petik sampai akhir hayat, sampai kehidupan akhirat nanti. Dia mengalami keselamatan dunia hingga akhirat nanti. Ketika manusia cinta pada dirinya sendiri, maka Allah lebih berhak dia cintai, karena dengan cinta kepada Allah maka sesungguhnya dia mencintai dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali mengungkapkan contohnya seperti orang yang dikenai terik matahari di siang hari. Pada saat itu dia mencari pepohonan, di mana dia bisa berlindung dari teriknya matahari itu. Namun manusia kemudian lupa kepada pohon yang melindungi dia dari teriknya matahari. Banyak manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan hanya mengadakan ijad, menciptakan manusia, tapi Allah memelihara dengan cara memberikan rizki, terus memelihara dalam hidupnya semua hal untuk dirinya. Sehingga kenapa rahasianya Al-Fatihah itu disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillahi Khaliqil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb itu mencipta, memelihara, mengatur, mengurus. Yang kemudian ini dirinci di dalam 4 surat, yang dimulai surat-surat itu dengan Alhamdulillah. Ada di dalam surat Al-An'am, ada di dalam surat Kahfi, ada di dalam surat Saba, di dalam surat Fatir. Semuanya adalah bagian daripada Rabbul Alamin, bahwa Allah itu mencipta, memelihara, mengurus manusia setiap saat. Sehingga Allah bukan seperti tukang jam yang membuat jam lalu dia meninggalkan jamnya. Tapi Allah mencipta sekaligus memelihara. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah sibuk setiap saat mengurus manusia, menerima doa-doanya, mengabulkan doa-doa manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ini alasan pertama, kenapa Allah harus kita cintai melebihi segalanya menurut Imam Al-Ghazali. Karena kita cinta pada diri sendiri, kita tidak mau musnah, kita maunya selamat. Maka cintailah Allah, kamu akan selamat, kamu akan abadi dalam tanda petik. Kebahagiaan abadi bukan hanya fid dunya hasanah, tapi wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, alasan mengapa Allah harus kita cintai melebihi segalanya, karena kecintaan seseorang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Manakala ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita mencintainya. Ini adalah kecenderungan manusia automatically. Sehingga manakala ada orang yang tidak mencintainya, dia juga tidak mencintainya. Ini secara umum. Nah, kebaikan orang yang dicintai itu sebenarnya bukan orangnya, tapi pada perbuatannya. Karena manakala orang yang biasa berbuat baik itu ternyata kemudian dia berbuat jahat,
maka dia ada umumnya orang tidak cinta lagi. Jadi orang berbuat baik, yang manusia kita semua cinta kepada orang yang berbuat baik, bukan pada orangnya tapi pada perbuatannya. Nah, manusia dalam berbuat baik tidak lepas dari dua hal, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, karena dia ingin mendapatkan pahala di akhirat, ganjaran dari Allah. Kemudian yang kedua, agar dia mendapatkan upah dari orang yang ditolongnya itu. Salah satu dari keduanya. Ini pada umumnya, manusia berbuat baik itu tidak lepas daripada dua hal. Ingin pahala, ganjaran dari Allah, atau dia ingin mendapatkan upah dari orang yang ditolongnya. Kata Imam Al-Ghazali, Allah berbuat baik kepada kita tanpa ada kepentingan apapun pada diri kita. Ini disebut dengan unlimited love. Jadi cinta yang tak terbatas. Waduh. Jadi ada istilah cintanya tak terbatas. Ada unconditional love, cinta tanpa syarat. Jadi Allah cinta kepada manusia karena cintanya Allah itu sendiri, bukan karena kepentingan apapun. Sehingga dengan alasan ini, kata Imam Al-Ghazali, Allah berhak dicintai melebihi segalanya. Perhatikan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Duhai hamba-hambaku yang kelewat batas melakukan perbuatan dosa, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sungguh Allah akan mengampuni dosa manusia itu semuanya. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan, orang-orang yang berbuat dosa, yang kelewat batas melakukan maksiat, dipanggil oleh Allah, ya ibadi, duhai hamba-hambaku. Allah tidak menyebut wahai durjana, wahai para pendosa, tidak. Tapi ya ibadi, duhai hamba-hambaku. Artinya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu tanpa reserve, tanpa syarat, tapi semata-mata karena cintanya Allah itu pada manusia. Sehingga Allah disebut As-Sabur, Maha Penyabar. Bagaimana setiap saat manusia dianugerahkan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat yang sama manusia berkhianat dengan melakukan maksiat dan dosa. Tapi Allah penyabar. Bagaimana Allah yang selalu mengayomi kita, membantu kita, pada saat yang sama kita melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah As-Sabur. Karena itu Allah Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tempat berlabuhnya cinta, Maha Pengasih dan Penyayang. Cintanya tak pilih kasih. Orang jahat dikasih rizki, orang taat pun dikasih rizki. Orang Islam dikasih rizki, dipelihara. Orang non-Muslim pun dipelihara.
Ini makna Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Sehingga siapapun akan dikasihi karena kasih Allah tak terbatas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, alasan mengapa Allah harus kita cintai melebihi segalanya, karena manusia memiliki kecenderungan mencintai orang yang berbuat baik walaupun kebaikannya tidak sampai kepadanya. Kalau tadi alasan yang kedua, orang berbuat baik langsung kepada dirinya, ini ada orang yang baik tapi kebaikannya tidak sampai pada dirinya. Contoh siapa? Bapak A di satu tempat, di daerah tertentu dia baik. Tutur kata sapa, tutur sapanya baik, orangnya ramah, sering berbagi dengan fakir miskin, anak yatim. Sering bersedekah terhadap masjid, untuk pesantren. Kita dengar kebaikannya, maka kita cenderung untuk mencintai orang yang berbuat baik itu, walaupun kebaikannya tidak sampai kepada kita. Ini adalah naluri manusia. Dulu saya pernah kagum sama seseorang, almarhum, Allahumma yarham. Karena banyak mahasiswa diberikan beasiswa oleh dia, sehingga saya ingin silaturahim ke rumahnya. Saya ingin ketemu dengan orang yang baik itu, walaupun kebaikannya tidak sampai kepada saya. Betapa baiknya orang ini. Kita penasaran. Demikianlah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berbuat baik tanpa ada kepentingan apapun kepada kita. Kebaikannya kepada semua, tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, maka kita berhak untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menurut Imam Al-Ghazali, alasan mengapa Allah harus kita cintai melebihi segalanya, karena kecenderungan manusia untuk mencintai keindahan. Manusia condong mencintai hal-hal yang indah. Dia cinta kepada harta, kepada apa lagi? Pada sesuatu yang indah, yang cantik, yang rupawan. Yang indah, dia cinta. Padahal keindahan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada keindahan pada sesuatu yang dilihat oleh manusia di dunia, kecuali Allah tempelkan keindahan dirinya. Sehingga orang ketika memuji keindahan manusia makhluk ini, seharusnya dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha indah, maha sempurna keindahannya, tak terperikan. Sehingga cenderung manusia cinta kepada keindahan, maka seharusnya Allah yang maha indah lebih dia cintai. Ini betapa alasan-alasan yang masuk akal logis menurut Imam Al-Ghazali. Mengapa Allah harus kita lebih cintai daripada segalanya. Yang kelima, menurut Imam Al-Ghazali, alasan mengapa Allah harus kita cintai melebihi segalanya, karena manusia secara rohaniah mempunyai dan memiliki potensi untuk menyamai Allah dalam sifat-sifatnya. Ini menyamai dalam tanda petik. Sesuatu yang sama
biasanya adalah tarik-menarik. Karena itu anak kecil suka bermain dengan sesamanya, orang dewasa pun dia juga bermain dengan sesama orang dewasa. Manusia memiliki potensi untuk menyamai dalam tanda petik sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Artinya kita mengikuti kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semua seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya potensi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Akhlak itu sikap hidup kita yang sudah tertanam di dalam diri kita, sehingga kita mudah sekali melakukan perbuatan baik atau buruk. Sehingga akhlak itu disebut dengan karakter. Kalau terbiasa orang mengucapkan kata-kata kotor, maka mendapati sesuatu tidak terasa lidahnya mengeluarkan kata yang kotor itu. Tersandung batu keluar, model hewan-hewan, binatang. Kata Kang Ayibmu almarhum, Allahumma yarham, ning Cirebon niki wakeh hewan nunggang angkot bayar. Apa ini maksudnya? Karena yang naik itu sudah disebut dengan binatang oleh orang. Naik angkot lalu bayar gitu ya. Jadi wakeh satuan nunggang angkot bayar. Ini kata Kang Ayibmu, jaga satru, Allahumma yarham. Kita ditinggal oleh sesepuh yang menaungi semua lapisan masyarakat. Kata sangat wibawanya Kang Ayibmu. Subhanallah ya, teringat. Mudah-mudahan kita Al-Fatihah untuk beliau ya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kasih sayangnya tempat yang mulia pada almarhum. Karena dikala detik-detik terakhir di bulan Desember 2006, di awal-awal bulan itu saya silaturahim ke sana, langsung masuk ke kamarnya. Beliau dalam keadaan sendiri. Di sebelahnya ada oksigen kecil. Beliau sambil nongkrong dan di hidungnya ada saluran oksigennya. Apa yang dia ucapkan, kata yang terakhir, karena beliau di bulan Desember itu pula lah di likuran beliau wafat. Apa kata terakhir beliau? Jangan lupakan saya, Tad. Jangan lupakan saya, Tad. Saya menunduk. Terlalu dalam maknanya. Maksudnya bukan jangan lupakan Kang Ayib, tapi jangan lupakan dakwah mengayomi masyarakat. Gitu. Sehingga bahasanya jangan lupakan saya, Tad. Ya, kebaikan. Barangkali bapak-bapak yang belum pernah silaturahim pernah mendengar Kang Ayib, kebaikannya yang sungguh luar biasa. Kita juga cinta, meskipun kebaikannya tidak sampai kepada kita. Jadi alasan yang kelima, kenapa Allah harus kita cintai melebihi segalanya, menurut Imam Al-Ghazali, karena manusia secara rohani punya potensi untuk sama menyamai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Perhatikan, ada orang yang hampir menyamai seperti ini.
Sehingga di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ketika hamba-hambaku bukan hanya melakukan amalan wajib tapi amalan tambahan, maka aku mencintainya, dan yang menjadikan ketika aku cinta padanya, aku jadikan pendengaranku di mana dia mendengar, penglihatanku di mana dia melihat, tangan dan kaki di mana dia gunakan keduanya. Sebagaimana tangan dan kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan dibayangkan secara zahir. Ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, karena orang-orang ini bukan hanya melakukan amalan wajib, tapi dia melakukan nawafil, amalan tambahan, melakukan amal-amal sunnah, sehingga Allah pun cinta. Karena saking cintanya, maka Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, kekuasaan, langkah-langkahnya. Inilah orang yang kemudian seolah-olah punya potensi yang sama dengan sifat-sifat Allah, dan itu ada pada yang jelas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Kalau kita baca riwayat hidupnya, maka betapa ini manusia atau manusia. Kalau manusia ini tidak seperti ini, kesabarannya luar biasa. Karena memang Nabi Muhammad sangat cinta kepada Allah, akhirnya Allah pun cinta. Begitu juga sebelumnya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih. Di mana kecintaannya kepada Allah melebihi cinta kepada keluarganya. Ketika Allah minta agar anak yang ditunggu-tunggu kurang lebih 100 tahun diminta oleh Allah agar disembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintahnya karena kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan dakwah. Ketika ditanya, apa yang tersisa untuk keluarga? Sayyidina Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Kita ngaji ini dalam rangka pertama ketemu dengan cinta ilahi itu. Kemudian yang kedua naik ke fana, yang ketiga baru ma'rifah. Ini menurut Syekh Ibnu Athaillah, tiang-tiang kewalian itu ada 3. Satu, ma'rifat, puncaknya orang yang betul-betul kenal Allah, sehingga dia tidak melihat sesuatu kecuali yang diingat adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam kondisi mendapatkan nikmat maupun dalam kondisi dia mendapatkan musibah. Ini yang disebut arif billah, orang yang kenal Allah. Yang kedua, orang yang fana. Orang yang fana adalah orang yang kesadaran dirinya hilang karena dia mabuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu yang dia ingat adalah hanya Allah. Tapi dia tidak sadar akan yang lainnya. Kalau makrifat sadar akan yang lainnya. Kalau orang fana tidak sadar akan dirinya dan akan yang lainnya, karena dia sudah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia ingat. Yang ketiga, cinta. Jadi orang yang mencintai Allah adalah orang yang mengutamakan Allah di atas segalanya. Dia punya uang, dia akan belanjakan kalau sesuatu ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah.
sesuatu ini sesuai dengan tuntunan Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Sehingga orang yang cinta, karena saking cintanya dia, maka sampai ke fana, lalu dia naik ke atas menjadi arif, orang yang betul-betul kenal Allah. Kalau 3 hal salah satunya tidak ada pada manusia, maka dia tiang kewaliannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kita harus berjuang, mujahadah. Bagaimana agar kita sampai pada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan kita yang terus-menerus, yang tiada batas, dengan cara memerangi hawa nafsu yang akan menjauhkan kita dari Allah. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu adalah cenderung untuk memerintahkan kepada keburukan. Tidak ada nafsu yang memerintahkan kepada kebaikan kecuali setelah nafsu itu dilumpuhkan. Nafsu selalu ikut. Yang pernah kita kaji, bukan hanya pada maksiat, pada taat pun dia ikut. Agar dipuji oleh orang lain, agar diperhatikan oleh orang lain, nafsu ikut pada saat orang melakukan taat. Karena nafsu tidak suka seseorang melakukan ketaatan, sehingga dia ikut campur. Di sini mujahadah, jihad melawan hawa nafsu. Jihad ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia kalau tidak ada kemauan. Manusia tidak mungkin akan memiliki kemauan kalau dia tidak punya keimanan. Sehingga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran bahwa iman yang masuk ke dalam diri seseorang memiliki kemauan, akhirnya sungguh-sungguh. Perhatikan, ada orang yang ilmunya, akalnya terbatas, tapi betapa dia selalu dekat dengan Allah. Bukan hanya malam hari, dia ambil waktunya sebentar. Padahal akalnya adalah terbatas masyarakat umum. Tapi betapa ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah akal dengan hati kita. Sehingga kita berfikir dan zikir. Bukan hanya berfikir, karena banyak orang yang punya pengetahuan tentang Allah itu berhak untuk dicintai, dikemukakan alasan-alasan yang masuk akal, tapi tetap saja dia tidak mau mencintai Allah. Kenapa? Pengetahuannya sebatas berputar di kepalanya, tidak sampai turun ke hatinya. Hati isinya adalah zikir, melawan hawa nafsu kita. Ibadah bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah. Membaca Al-Quran, membaca selawat. Ini dalam rangka kita kemudian ini betul-betul terisi. Sehingga kita menuju apa yang sudah diungkapkan oleh akal dengan pikirannya itu. Kita ngaji ini, kita mencoba memahami, tapi sekaligus kita praktekkan. Bukan hanya paham, tapi lakoni. Karena itu, orang yang ingin dekat dengan Allah disebut dengan salik atau murid. Orang yang berjalan, murid, orang yang punya kehendak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunya disebut dengan mursyid, orang yang memberikan bimbingan, petunjuk bagaimana jalan menuju Allah, jalan meraih cinta ilahi. Dengan cara kita mencintai Allah di atas segalanya, ketika kita cinta pada keluarga kita, pada harta kita, maka di sana cinta Allah harus menjadi landasannya.
Kan itu sebenarnya yang menghalangi orang cinta kepada Allah karena cinta pada dunia. Dunia itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Tadi bapak, anak, keluarga, harta, rumah tempat tinggal mereka, kendaraan. Ini manusia cinta. Karena itu bagaimana mengikis agar hati kita tidak cinta kepada semua ini yang ada di dunia, tapi melainkan karena kita cintanya kepada dunia itu didasarkan cinta kita kepada Allah, sehingga bukan cinta pada dunia, tapi cinta pada akhirat kita. Karena ini bernilai untuk yang lain, kehidupan yang lain, akhirat itu. Tapi kalau dunia, dunu, ini artinya dekat, saat ini. Ketika orang menggunakan hartanya yang dia tidak ditemui di akhirat, berarti dia hanya dunia, bukan nilai akhirat. Tapi manakala kebaikannya sampai dia temui di surganya Allah, karena mendapatkan ridha Allah, maka berarti itu disebut dengan akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian semua lebih memperhatikan kehidupan dunia. Bal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Maksudnya bukan meninggalkan kehidupan dunia, tapi ketika kita di dunia ini, kita dasari semuanya adalah dengan cinta kepada Allah yang menjadikan ini akan sampai pada kehidupan akhirat nanti, balasannya pada kita kebahagiaan, keselamatan kita yang abadi, diabadikan oleh Allah. Tentunya keabadiannya bukan seperti keabadian Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kikis. Ya, itu kenapa di dalam tasawuf kita kurangi makan, lagi belajar begitu. Kurangi tidur, kurangi bicara. Dikurang-kurang semua. Kenapa? Karena ketika orang makannya banyak, maka tidurnya juga pules. Dengan kurang makan, dikurangi, maka dia akan terjaga. Dan kadang terlalu banyak makan membuat dia zikir susah, qasiyah lil qalbi, hatinya akan keras dia. Sering ada ungkapan terlalu banyak makan lalu membuat pampet pikiran. Karena memang kekenyangan, pengennya tidur mulu gitu ya, karena makan itu. Kita ingat, oh keluarga kita seperti minggu kemarin yang kita nyatakan, oh ini hanya titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Titipan nanti akan diambil oleh yang menitipnya. Kita tidak berhak memilikinya. Kita hanya memanfaatkan dalam tanda petik untuk kelangsungan kebahagiaan kita di dunia hingga akhirat nanti. Sekaligus sebagai batu ujian. Keluarga itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian. Sekaligus ujian bagi kita, apakah kita lulus dari ujian itu? Kalau lulus, kita gunakan apa yang Allah titipkan pada kita menuju jalannya. Dan tidak mungkin akan begitu kalau kita tidak cinta. Karena itu, perhatikan tadi 5 alasan menurut Imam Al-Ghazali, kenapa kita mencintai Allah di atas segalanya. Insya Allah, iya ya, yang kayak begitu. Iya ya Allah, astagfirullah. Malu saya sama engkau ya Allah. Engkau berbuat baik setiap saat. Tiada hentinya engkau berbuat baik, tanpa ada kepentingan apapun. Bahkan terhadap orang yang tidak menyembahmu, tidak beribadah, tidak taat kepadamu, engkau masih berikan kebaikan kepada mereka. Betapa baiknya engkau.
Maha baiknya Engkau ya Allah. Malu kita dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bersyarat itu. Tapi ternyata masih belum dicintai melebihi segalanya. Seseorang masih mencintai segalanya, akhirnya mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai, karena ini akan menjadi manusia yang tersesat. Kita perhatikan tadi sejarah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka mereka mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi hingga akhirat nanti. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, contoh-contohnya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita mencintai segala sesuatu disinari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akhirnya kita tidak terjebak dengan ayat yang tadi bahwa anak, keluarga, harta, jangan sampai kamu jadikan ini melebihi cinta kepada Allah. Insya Allah ya Allah, nyatakan dari sekarang pada diri kita, aku mencintaimu ya Allah. Maka Allah akan tanya, mana buktinya cintamu kepada aku? Ini buktinya, aku mengutamakan engkau di atas segalanya. Manakala sesuatu ini bertentangan dengan perintahmu, maka aku tidak akan lakukan itu semata-mata karena cintaku kepadamu. Betapa indahnya yang ini yang harus kita hunjamkan dengan cara memang tadi menghilangkan nafsu-nafsu keduniaan, terus mujahadah, jihad kita melawan hawa nafsu kita, riyadhah dengan mendisiplinkan diri kita, latihan-latihan ruhani. Kita terus, oh iya, mengurangi makan, mengurangi tidur, dalam rangka agar betul-betul nafsu kita ini bisa akhirnya jatuh cinta kepada Allah yang disebut nafsul mutmainnah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati kita ini akan jadi tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah Syekh Ibnu Athaillah. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia tidak mengutamakan sesuatu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencintai sesuatu, maka Allah cinta nomor satu. Yang lainnya adalah dinaungi, disinari dengan cinta kepada Allah. Insya Allah, kalau yang seperti ini akan terasa manisnya iman pada kita. Saya baik sama orang karena cinta kepada Allah. Nikmat, manis iman itu. Saya bertutur sapa, senyum pada orang semata-mata karena naungan cinta Allah, bukan karena ada kepentingan apapun. Kita naik ya, meskipun orang umum melakukan perbuatan baik ingin dapat pahala. Coba kita sinari, naik, kita baik sama orang lain semata-mata karena cintaku kepadamu ya Allah. Engkau perintahkan itu, maka aku utamakan perintahmu. Perintahmu adalah di atas segala-galanya, nomor satu. Insya Allah, Allah perintahkan kita agar kita baik terhadap istri kita, anak-anak kita. Manakala keluarga kita mainkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah, yakni harus nyolong, harus korupsi, karena kehidupan glamor seorang istri, kehidupan anak yang ingin dimanjakan oleh orang tuanya, lalu orang tuanya terbawa arus sampai kemudian dia mengambil harta yang bertentangan dengan perintah Allah, melakukan dosa dan maksiat, berarti orang ini lebih cinta kepada keluarganya, istri anaknya daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kita ya, sehingga kita harus selalu ingat dalam doa-doa yang kita panjatkan dengan hati kita, ya Allah,
Setiap saat, tidak pernah Engkau tidak beri nikmat kepada aku. Tapi saat yang sama, malaikatmu melaporkan tentang kemaksiatanku kepadamu. Astagfirullahaladzim. Setiap saat Engkau tolong kami, ya Allah. Tapi setiap saat kami berbuat jahat kepada Engkau, malaikat melaporkan akan kejahatanku kepadamu. Ampun ya Allah. Ini yang kemudian kita harus ingat, mudah-mudahan dengan kita terus ngaji diingatkan, jihad melawan hawa nafsu. Oh, ini adalah bertentangan dengan perintah Allah. Saya semata-mata cinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita dijadikan orang-orang yang ditarik oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang mencintainya, dan akhirnya Allah akan cinta kepada kita. Dan ketika Allah cinta kepada kita, maka pendengaran Allah yang kita gunakan, penglihatan Allah yang kita gunakan, begitu juga tangan dan kakinya yang kita gunakan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.